Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Durofik, NIM 2019-101-803-11080. Di sini saya mengambil judul teori barang swasta. Barang swasta. Barang swasta atau barang privat adalah barang yang sifatnya bersaing dalam konsumsinya. Barang yang sering kita kenal biasanya seperti makanan, pakaian, mobil, dan lainnya. Barang-barang tersebut dibeli konsumen dan dinikmati sendiri oleh konsumen yang membeli. Barang yang dibeli tersebut tidak bisa dinikmati oleh orang lain yang tidak membelinya. Barang-barang tersebut dikenal sebagai barang swasta atau barang privat. Karakteristik barang swasta memiliki dua ciri penting, yaitu bersifat bersaing adalah jumlah yang dikonsumsi oleh seseorang tidak akan dapat dikonsumsi lagi oleh orang lain. Contohnya yaitu pizza. Meskipun makan pizza dapat dimakan bersama, tetapi setiap potongan pizza yang dibagi bersifat bersaing karena potongan pizza yang dimakan si A tidak akan bisa dimakan oleh si B, begitu pula sebaliknya. Eksklusif artinya barang swasta dapat dikonsumsi apabila bersedia membayar dan orang yang tidak membayarnya dapat dikecualikan. Bersifat eksklusif adalah produsen dapat dengan mudah menyisihkan atau mengecualikan orang lain yang tidak membayar sehingga tidak dapat mengonsumsi barang. Dengan demikian, pelanggan yang membayarlah yang dapat mengonsumsi barang, sedangkan barang publik bersifat non-bersaing dan non-eksklusif. Teori barang swasta terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu 1. Konsep efisiensi. Yang kedua, efisiensi konsumen. Yang ketiga, efisiensi produsen. Yang keempat, kriteria kompensasi. Konsep efisiensi. Menurut P. Hasibuan, efisiensi diartikan sebagai perbandingan yang terbaik antara input atau masukan dengan output atau hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang digunakan. Seperti juga hasil optimal yang diperoleh dengan penggunaan sumber yang terbatas atau dapat dikatakan sebagai hubungan antara apa yang telah diselesaikan. Tujuan dan manfaat efisiensi. Yang pertama yaitu mencapai suatu hasil atau tujuan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kedua, mengurangi dan menghemat penggunaan sumber daya dalam melakukan kegiatan. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki sehingga tidak ada yang dibuang percuma. Keempat, untuk menentukan kinerja satuan unit kerja sehingga outputnya semakin optimal agar mengoptimalkan keuntungan atau laba yang mungkin didapatkan. Tujuan utama dari efisiensi adalah mendapatkan efisiensi yang optimal. Artinya adalah perbandingan terbaik antara sumber daya yang dikorbankan dengan hasil yang didapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Konsep efisiensi, jenis-jenis efisiensi. Yang pertama yaitu efisiensi optimal. Efisiensi optimal merupakan perbandingan terbaik antara pengorbanan yang dilakukan dengan hasil yang didapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dilihat dari segi hasil, contoh efisiensi optimal adalah seorang manajer bisa mencapai sesuatu output atau produktivitas atau performa yang lebih tinggi dibandingkan dengan masukan atau tenaga kerja, uang, waktu, dan bahan yang digunakan. Ditinjau dari segi penghematan, contoh efisiensi optimal adalah dengan penggunaan peralatan yang lebih canggih, maka proses kerja akan lebih cepat, selesai, serta bisa menghemat waktu dan biaya. Kedua, efisiensi dengan tolak ukur. Efisiensi dengan tolak ukur merupakan perbandingan antara hasil minimum yang telah ditentukan sebelumnya dengan hasil nyata yang dicapai. Artinya, dapat dikatakan efisien apabila hasil nyata lebih besar dari angka minimum hasil yang ditentukan sebelumnya. Contohnya, buruh A bisa merakit sepeda sekitar 3-5 sepeda per hari atau 8 jam. Buruh B bisa merakit sepeda 2-4 sepeda dalam sehari atau 8 jam. Tolak ukur yang digunakan dalam contoh tersebut adalah kemampuan masing-masing buruh dalam merakit sepeda dalam mencapai hasil minimum yang telah ditentukan sebelumnya.
Yang ketiga, efisiensi dengan titik impas. Efisiensi dengan titik impas merupakan jenis efisiensi yang sering digunakan pada berbagai bidang usaha di mana titik impas atau break-even point merupakan titik batas antara usaha yang efisien dan tidak efisien. Suatu usaha atau bisnis bisa dikatakan efisien apabila titik impasnya diketahui dan bisnis atau usaha tersebut menghasilkan lebih dari titik impas tersebut. Yang selanjutnya yaitu unsur efisiensi. Yang pertama, unsur kegiatan. Unsur kegiatan dapat dikatakan efisien apabila suatu tindakan dengan usaha tersebut mampu memberikan hasil yang maksimal. Yang kedua, unsur hasil. Unsur hasil dapat dikatakan efisien apabila suatu hasil pekerjaan tersebut dapat dicapai dengan usaha atau waktu, biaya, metode kerja yang seminimal mungkin. Efisiensi konsumen. Dalam perekonomian yang menggunakan sistem pasar, harga barang maksud saya, dan jasa, upah dan sebagainya ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Dalam sistem perekonomian pasar yang sempurna, harga-harga merupakan data yang berarti tidak ada satu pihak pun. Hal ini disebabkan oleh karena dalam sistem pasar, persaingan sempurna, seseorang pengusaha ataupun pembeli hanya merupakan sebagai yang sangat kecil sehingga peranannya menjadi tidak berarti. Bagi seorang konsumen, permintaan akan suatu barang hanya merupakan sebagian kecil dibandingkan dengan permintaan seluruh konsumen, sehingga ia dapat mempengaruhi tingkat harga suatu barang dengan merubah permintaannya akan barang tersebut. Walaupun konsumen secara berkelompok dapat mempengaruhi tingkat harga, dalam analisa efisiensi konsumen, ada beberapa asumsi yang digunakan untuk mempermudah analisis, yaitu 1. Dalam masyarakat hanya ada 2 orang konsumen, A dan B. Yang kedua, hanya 2 orang swasta yang bersedia makanan dan pakaian. Yang ketiga, distribusi pendapatan sudah tertentu. Selanjutnya, setiap konsumen dalam menentukan berapa jumlah barang yang diminta sangat dipengaruhi oleh harga barang-barang tersebut dan tingkat pendapatan. Di sini kurva indifference bagi konsumen A. Kurva KA1, KA2, dan KA3 adalah kurva indifference bagi konsumen A. Dalam setiap titik kurva, indifference menunjukkan kesamaan dalam kesukaan A terhadap kombinasi makanan dan pakaian yang berbeda-beda. Semakin jauh letaknya titik 0, maka semakin besar kepuasan A. Setiap titik pada kurva indifference KA3 memberikan kepuasan yang lebih besar dibandingkan dengan KA2. Akan tetapi, hal itu tidak dapat ia capai. Oleh karena dengan pendapatannya yang sudah tertentu, ia hanya dapat memilih kombinasi makanan dan pakaian sepanjang garis M0, P0. Kepuasan tertinggi yang dapat dicapai A dengan pendapatannya adalah kurva KA2, yaitu kurva indifference yang menyinggung garis M0 dan P0. Jadi titik E akan memberikan kepuasan yang terbesar bagi A. Analisis yang sama juga berlaku bagi B. Ia akan memperoleh kepuasan yang besar pada persinggungan antara garis P1 dan M1. Kombinasi makanan sebanyak OM, B, dan pakaian OP, B adalah kombinasi kedua barang yang memberikan kepuasan tertinggi bagi konsumen B. Selanjutnya, efisiensi produsen. Efisiensi produksi menyangkut biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan sejumlah keluaran tertentu. Jika produsen tidak efisien dalam berproduksi, maka dalam kondisi tersebut produsen dapat memproduksi lebih banyak barang tanpa mengurangi produksi dari barang lain. Suatu perusahaan memaksimilasikan output yang diproduksi dengan memberikan tingkat pengeluaran dari input dalam persaingan ekonomi. Semua perusahaan menunjukkan harga yang sama karena perusahaan dalam menggunakan input tenaga kerja dan tanah mengatur agar tingkat substitusi teknis yang sama untuk harga yang relatif. Selanjutnya, kriteria kompensasi.
Ada 7 kriteria kompensasi yang efektif menurut Ivan Šević adalah: 1. Layak, yaitu kompensasi harus memenuhi persyaratan minimum menurut pemerintah, serikat kerja, dan manajer. Adil, artinya setiap orang harus dibayar secara adil sesuai dengan usaha, kemampuan, dan keahlian mereka. Yang ketiga, seimbang, yaitu upah tunjangan dan penghargaan lain harus memberikan suatu paket penghargaan total yang masuk akal. Yang keempat, efektif, yaitu upah tidak boleh berlebihan sesuai dengan kesanggupan organisasi untuk membayarnya. Aman, yaitu upah harus cukup membantu karyawan merasa aman dan membantunya untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Memberikan insentif, yaitu upah harus dapat memotivasi keefektifan dan produktivitas kerja. Yang terakhir, mudah dipahami oleh karyawan. Karyawan harus paham terhadap sistem pengupahan dan menganggap sistem tersebut masuk akal bagi perusahaan maupun bagi diri mereka sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.